Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas doa-doa dan supportnya selama ini. Mohon maaf sebelumnya, karena sebulan lebih saya tidak upload video. Orang tua kami sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena sibuk pulang pergi ke rumah sakit, jadi nggak sempat upload video atau share-share video. Kemarin saat nunggu orang tua di rumah sakit, saya membaca buku tentang Ibnu Katsir, yaitu nama lengkapnya Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Damaski. Beliau adalah seorang hafiz, ulama, dan pemikir. Lahir pada tahun 1301 Masehi di Basrah, Suriah, dan wafat pada tahun 1372 Masehi di Damaskus, Suriah. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi'i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ibnu Katsir dilahirkan dengan nama Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Damaski. Ayahnya yang bernama Sihabuddin, pekerjaannya adalah sebagai seorang ahli fikih dan ahli pidato. Ibnu Katsir lahir di desa Masdal yang masuk dalam wilayah kota Basrah. Sedangkan penamaan Ad-Damaski sendiri diberikan karena kota Basrah masuk dalam wilayah Damaskus. Ada pula yang berpendapat yang menyatakan bahwa penamaan ini dikarenakan Ibnu Katsir pernah tinggal di Damaskus pada masa kecilnya. Ibnu Katsir menempuh pendidikan sejak usia dini. Ia belajar menghafal Al-Quran sambil mempelajari qiraat Al-Quran. Ia juga belajar fikih, usul fikih, dan hadis. Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin Al-Fazari. Beliau adalah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Beliau juga berguru kepada Ibnu Taimiyah di Damaskus, di Suriah, dan kepada Ibnu Al-Qayyim. Beliau mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di Suriah, yaitu Jamaluddin Al-Mizzi, yang kemudian hari menjadi mertuanya. Beliau pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hijaz, serta memperoleh ijazah dari Al-Wani. Pada tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha, Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah, Damaskus. Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah menyusun kitab Al-Ijtihad fi Thalab Al-Jihad dan dikebumikan di samping makam gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir menulis tafsir Quran yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Quran Al-Karim sebanyak 10 jilid. Ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Di samping itu, ia juga menulis buku Fadail Al-Quran atau keutamaan Al-Quran yang berisi ringkasan sejarah Al-Quran. Ibnu Katsir memiliki metode sendiri dalam bidang ini, yakni 1. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sendiri.
2. Selanjutnya, bila penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, sebab menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Quran. Ketiga, jika yang kedua tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat, karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-Quran. Yang keempat, jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabi'in dapat diambil. Dalam ilmu fikih, Ibnu Katsir juga tidak diragukan keahliannya oleh para penguasa. Ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi di kala itu. Ibnu Katsir pun banyak menulis kitab ilmu hadis. Di antaranya yang terkenal adalah 1. Jami al-Masanid wa as-Sunan, atau kitab penghimpun musnad dan sunan sebanyak 8 jilid yang berisi nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Yang kedua, Al-Kutub As-Sittah. Yang ketiga, At-Ta'milah fi Ma'rifat As-Sigat. Yang keempat, Al-Muqtasar. Yang kelima, Adilah At-Tanbih lil Ulum Al-Hadis. Bidang ilmu sejarah juga dikuasainya. Beberapa karya Ibnu Katsir dalam ilmu sejarah adalah 1. Al-Bidayah wa An-Nihayah. 2. Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul. Yang ketiga, Tabaqat. Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah Al-Bidayah. Ada 2 bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku tersebut, yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga masa kenabian Rasulullah SAW dan sejarah Islam, mulai dari periode dakwah Nabi ke Mekah hingga pertengahan abad ke-18 Hijriah. Kejadian yang berlangsung setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian tersebut. Tercatat, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah merupakan sumber, dan karenanya kitab ini seringkali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam. Wallahu a'lamu bishawab.